Tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Alhamdulillah, puji syukur. Sejarah baru tercipta lagi. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17. Yaman dihancurkan. Inilah hasil pertandingannya, simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 malam. Inilah kejutan yang bakal mengguncang dunia sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Simak fakta lengkapnya. Wow, Shin Tae-yong terkejut dan salut. Pelatih Korea Selatan ini ungkap kejutan besar yang dibawa Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U17 menang dramatis atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Apa kata Shin Tae-yong? Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Erick Thohir bersumpah berikan semangat memanas. Pesan membara untuk Timnas Indonesia U17 jelang pertandingan penentu melawan Yaman di Piala Asia U17 2025. Siap-siap terkejut dengan kejutan hebatnya. Tonton semua beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur. Sejarah baru tercipta lagi. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17. Yaman dihancurkan. Inilah hasil pertandingannya, simak penjelasan detailnya. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U17 dan Yaman U17 baru saja selesai dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Senin, 7 April 2025. Hasil bisa dilihat di thumbnail video ini dan semoga pertandingan ini bermanfaat bagi kedua tim. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, telah memberikan prediksi bahwa pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi anak-anak asuhannya. Nova tahu betul kualitas Yaman U17 yang merupakan lawan tangguh, sehingga ia mengingatkan para pemain untuk tetap waspada dan tidak meremehkan lawan. Yang pasti, saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik. Kami sangat mewaspadai mereka, apalagi mereka juga berambisi untuk lolos ke babak berikutnya, ujar Coach Nova sebelum pertandingan. Kecermatan ini bukan tanpa alasan, mengingat Yaman U17 memang memiliki catatan positif dalam kompetisi ini, serta strategi mereka yang cukup terorganisir. Pada kesempatan tersebut, Nova juga menekankan pentingnya bagi Timnas Indonesia U17 untuk fokus dan mempersiapkan taktik yang tepat dalam menghadapi Yaman. Selama pertandingan, Nova menegaskan bahwa strategi yang dijalankan oleh Timnas Indonesia U17 sangat bergantung pada hasil diskusi dengan staf kepelatihan. Beberapa rencana sudah disiapkan untuk menghadapi gaya permainan Yaman yang cenderung cepat dan agresif. Kami melakukan meeting dengan tim pelatih untuk memastikan semuanya siap. Kami tahu Yaman pasti ingin segera memastikan lolos grup, jadi kami harus sangat hati-hati, tambah Nova. Laga ini penting, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk memantapkan posisi mereka di grup C. Kemenangan atas Yaman akan membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan modal 6 poin. Bahkan, kemenangan ini bisa mengangkat Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup C, sebuah capaian yang sangat diharapkan oleh seluruh pendukung Garuda Asia. Namun, kepastian lolos ke perempat final
dan melangkah lebih jauh di turnamen ini masih bergantung pada hasil pertandingan lainnya di grup C, yaitu laga antara Afghanistan U17 dan Korea Selatan U17. Jika Korea Selatan meraih kemenangan atau minimal imbang, maka Indonesia U17 dipastikan lolos tanpa bisa tergeser dari 2 besar grup, yang merupakan syarat untuk maju ke fase berikutnya. Selain itu, sebuah kemenangan juga memiliki arti besar bagi timnas Indonesia U17, karena tidak hanya memastikan tempat di perempat final, tetapi juga membuka jalan menuju Piala Dunia U17 2025. Hal ini tentunya menjadi motivasi besar bagi para pemain Indonesia untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan demi mengharumkan nama bangsa dan mencatat sejarah di kancah internasional. Dengan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia U17 berharap pertandingan ini menjadi bekal berharga untuk melangkah lebih jauh di turnamen yang sangat bergengsi ini. Terlepas dari hasil akhir pertandingan, harapan besar tetap ada untuk kedua tim agar saling memberikan yang terbaik dan menjadikan ajang ini sebagai batu loncatan menuju masa depan sepak bola yang lebih gemilang. Bagaimana menurut kalian, apakah permainannya sudah bagus atau biasa saja? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 malam. Inilah kejutan yang bakal mengguncang dunia sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Simak fakta lengkapnya. Pertandingan super krusial yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 dan Yaman U17 bakal digelar pada Selasa malam, 7 April 2025 di Stadion Megah Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Laga ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, namun juga menentukan nasib Timnas Indonesia U17 dalam perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025. Bayangkan, Garuda Asia yang sebelumnya mengejutkan dunia sepak bola dengan kemenangan spektakulernya atas Korea Selatan 0-1, kini berada di ambang sejarah besar. Namun, tantangan yang lebih besar menanti mereka di hadapan Yaman, tim yang tak kalah menakutkannya. Timnas Yaman U17 setelah sukses menaklukkan Afghanistan dengan skor 2-0, kini menguasai puncak klasemen sementara grup C. Dengan perhitungan yang sangat ketat dan penuh drama, Timnas Indonesia U17 berada di jalur yang sangat tipis untuk mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Karena inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impian besar, lolos dari fase grup yang kini menjadi satu-satunya syarat mutlak agar Garuda Asia melangkah ke Piala Dunia. FIFA telah memperbesar kesempatan dengan menambah kuota wakil Asia di Piala Dunia U17 2025 menjadi 8 tim, yang membuat langkah Indonesia semakin terbuka lebar. Bagaimana skenario cemerlang ini bisa terjadi? Sederhana, Timnas Indonesia harus mengalahkan Yaman dalam laga ini dengan skor berapapun. Namun, itu belum cukup, karena Timnas Indonesia juga harus berharap agar Korea Selatan tidak menang atas Afghanistan. Jika Korea Selatan gagal meraih kemenangan, posisi 2 besar grup yang ditempati Indonesia tak akan tergeser lagi. Lalu, pertandingan terakhir melawan Afghanistan sudah menjadi formalitas, dengan Indonesia dipastikan aman untuk melaju ke perempat final. Tapi, jika Korea Selatan menang, maka situasi bakal berubah sangat rumit. Indonesia harus bertarung habis-habisan di laga terakhir dengan Afghanistan, dan bisa saja berakhir dalam kebuntuan dengan Yaman dan Korea Selatan yang sama-sama meraih 6 poin. Inilah yang akan menentukan siapa yang layak melaju. Dengan hitungan head-to-head, selisih gol, dan total gol menjadi kunci penentuan tiket ke babak selanjutnya. Sekarang, yang perlu kita semua lakukan adalah menyaksikan pertandingan penuh gairah ini dan berharap Garuda Asia menunjukkan ketangguhannya. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan.
Malam ini, Timnas Indonesia U17 bisa saja mencetak sejarah besar atau malah terpaksa menunggu drama sampai detik-detik terakhir. Ayo, siap-siap untuk terkejut dengan hasil yang bakal mengguncang dunia sepak bola Asia. Berikan komentar kalian. Wow, Shin Tae-yong terkejut dan salut. Pelatih Korea Selatan ini ungkap kejutan besar yang dibawa Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U17 menang dramatis atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Apa kata Shin Tae-yong? Simak penjelasan detailnya. Dunia sepak bola Asia baru saja diguncang dengan kejutan luar biasa dari Timnas Indonesia U17. Pada Jumat, 4 April 2025, malam waktu Indonesia Barat, Garuda Muda yang dilatih oleh Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan dalam laga Piala Asia U17 2025 yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Sungguh pertandingan yang tak bisa dilupakan. Gol kemenangan yang diciptakan oleh Evandra Florasta pada menit ke-90+2 meskipun sempat gagal mengeksekusi penalti, benar-benar membuktikan ketangguhan mental Timnas Indonesia U17. Kemenangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke perempat final, bahkan menuju Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua klasemen, sementara grup C dengan 3 poin dari 1 pertandingan, hanya kalah selisih gol dari Yaman yang berada di puncak klasemen. Laga selanjutnya melawan Yaman di stadion yang sama, Prince Abdullah Al Faisal, menjadi sangat menentukan. Kemenangan atas Yaman akan memastikan Garuda Muda tidak hanya lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, tetapi juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah heroik Timnas Indonesia U17 yang penuh semangat dan kejutan. Namun, yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah reaksi pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang akhirnya memberikan komentarnya tentang kesuksesan Nova Arianto membawa Indonesia meraih kemenangan spektakuler ini. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, New Daily, Shin Tae-yong mengungkapkan pujian luar biasa untuk Nova Arianto. Menurutnya, Nova adalah sosok pelatih yang sangat tepat untuk memimpin Timnas Indonesia U17. Beliau adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun di Timnas Indonesia, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Nova Arianto sebagai pelatih. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau sangat bersemangat, baik, dan sangat sopan, lanjut Shin Tae-yong dengan penuh rasa hormat. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan yakin bahwa Nova Arianto akan menjadi pelatih hebat di masa depan. Dan secara tegas menyatakan bahwa Nova adalah pelatih yang ia incar untuk berkembang lebih jauh di dunia sepak bola Indonesia. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang sangat handal di Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Keberhasilan besar yang dicapai oleh Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto tidak hanya mengejutkan publik sepak bola Asia, tetapi juga menunjukkan bahwa Garuda Muda benar-benar memiliki potensi besar untuk menaklukkan panggung internasional. Sekarang dengan dukungan dari pelatih yang memiliki visi besar seperti Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 siap melangkah lebih jauh, bahkan menembus babak-babak yang lebih prestisius. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap.
Erick Thohir bersumpah berikan semangat memanas. Pesan membara untuk Timnas Indonesia U17 jelang pertandingan penentu melawan Yaman di Piala Asia U17 2025. Siap-siap terkejut dengan kejutan hebatnya. Tonton semua beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengeluarkan pesan yang membara dan menggugah semangat seluruh rakyat Indonesia. Menjelang laga krusial antara Timnas Indonesia U17 melawan Yaman di Piala Asia U17 2025, Erick Thohir tidak bisa menahan dirinya untuk memberikan dukungan penuh kepada para pemain Garuda Muda. Pertandingan yang akan digelar pada Senin, 7 April 2025, malam. Waktu Indonesia Barat di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Ini adalah momen yang sangat menentukan bagi langkah Timnas Indonesia U17. Setelah meraih kemenangan spektakuler 1-0 atas Korea Selatan, Indonesia berada di jalur yang sangat menggembirakan. Gol kemenangan yang dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-90+2 di laga pertama seakan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 siap menghadapi tantangan besar. Kini, dengan raihan 3 poin, Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup C, hanya terpaut selisih gol dari Yaman yang berada di puncak. Namun perjalanan Garuda Muda belum usai. Kemenangan atas Yaman malam ini akan memastikan langkah mereka ke Piala Dunia U17 2025, sebuah kesempatan luar biasa yang hanya bisa diraih dengan penuh perjuangan. Hanya 2 tim teratas yang akan maju ke Piala Dunia U19 dan Timnas Indonesia harus fokus, waspada, dan siap memberikan yang terbaik. Namun jangan lupa, Yaman juga datang dengan modal yang tak kalah hebat. Tim asal Timur Tengah ini sukses mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 dan kini mereka memimpin klasemen grup C. Jadi bisa dipastikan, laga malam nanti akan menjadi pertarungan sengit antara 2 tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Beberapa jam sebelum pertandingan vital ini, Erick Thohir pun menyampaikan pesan penuh semangat kepada seluruh pemain dan rakyat Indonesia. Dalam unggahannya, Erick menegaskan, pertandingan kedua Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 digelar malam ini. Fokus untuk kembali memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan tak terhingga agar Timnas Indonesia U17 bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan kembali. Mohon doa dan dukungan untuk Timnas U17 agar bisa tampil maksimal malam ini. Ayo Timnas U17! Tambah Erick Thohir dengan semangat yang luar biasa. Kini, segala harapan dan perjuangan Timnas Indonesia U17 berada di tangan mereka. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Garuda Muda siap memberikan kejutan lebih besar lagi. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena kemenangan malam ini bisa membawa Timnas Indonesia U17 menuju kejayaan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. La Liga soroti kemenangan perdana Kluivert bareng Timnas Indonesia dan puji penampilan Rizky Ridho. Lihat momen keren Rizky Ridho saat dapat arahan langsung dari sang legenda. Simak kisah membanggakannya. Suasana gegap gempita langsung meledak saat Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, ini mencatatkan sejarah luar biasa bagi skuad Garuda. Gol kemenangan yang sangat berharga itu dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24.
memanfaatkan umpan cermat dari Marcelino Ferdinand. Tidak hanya Indonesia yang merayakan kemenangan ini, bahkan akun Instagram resmi La Liga ikut bergabung dalam euforia tersebut dengan mengunggah foto momen epik di mana Patrick Kluivert, sang pelatih legendaris, memberikan arahan penuh semangat kepada bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Kemenangan ini menjadi momen monumental dalam karier kepelatihan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Setelah sebelumnya kalah 1-5 melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga debutnya, Kluivert akhirnya berhasil memimpin Garuda meraih kemenangan perdana yang menggembirakan. Meski hasil melawan Australia sangat mengecewakan, namun kali ini, di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan tampil lebih kompak. La Liga pun tidak ketinggalan memuji pencapaian ini, menandakan bahwa kemenangan ini lebih dari sekadar 3 poin biasa. Ini adalah sebuah langkah besar bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan 2 laga sisa pada Juni mendatang, yaitu melawan China dan Jepang, timnas Indonesia kini berada di posisi keempat dengan 9 poin di grup C. Keberhasilan ini memberikan harapan besar bahwa Indonesia bisa tetap bertahan dalam persaingan sengit menuju Piala Dunia 2026, terutama dengan 1 slot yang sudah diamankan oleh Jepang yang kini memimpin grup. Kemenangan ini bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya potensi yang dimiliki timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini, semua mata tertuju pada 2 laga terakhir yang akan sangat menentukan nasib mereka. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ini baru mantap. AFC akhirnya ungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang kemenangan timnas Indonesia. Mereka layak ke Piala Dunia. Ini alasan mengejutkannya. Simak penjelasan lengkapnya hingga selesai. Setelah laga penuh gairah yang mengguncang Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia akhirnya mendapat pujian luar biasa yang tak terduga dari AFC. Kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025, membuka babak baru bagi skuad Garuda dalam perburuan tiket Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi sebuah tonggak sejarah yang semakin memperkokoh posisi timnas Indonesia di peringkat 4 besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gol tunggal dari Ole Romeni yang membuat Bahrain terdiam. Timnas Indonesia kini unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina, menjaga asa besar untuk terus melaju meski tantangan berat masih ada. Namun, apa yang benar-benar membuat dunia sepak bola terkejut adalah reaksi jujur dan terbuka dari AFC setelah pertandingan berakhir. Dalam pengakuannya, AFC bahkan sampai mengirimkan perwakilan khusus atas permintaan Bahrain untuk memantau jalannya pertandingan, tetapi hasilnya jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka perkirakan. Setelah laga selesai, AFC tanpa ragu mengakui bahwa Indonesia tampil luar biasa, mengungkapkan bahwa mereka lebih lapar, dan menunjukkan tekad kuat untuk meraih 3 poin vital tersebut. Timnas Indonesia menghidupkan kembali harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata AFC dengan penuh semangat. Kemenangan ini membuat seluruh dunia sepak bola semakin memandang timnas Indonesia dengan rasa hormat. AFC bahkan dengan tegas menyatakan bahwa kemenangan ini memberi timnas Indonesia peluang nyata untuk maju ke babak selanjutnya. Namun, meski peluang masih terbuka lebar, AFC juga mengingatkan bahwa untuk masuk 2 besar, Indonesia harus bekerja keras, karena mereka tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang, tantangan semakin besar, dan timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan
untuk mewujudkan impian besar mereka menuju Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian.